Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan majelis kajian sore hari ini adalah berkaitan dengan zakatul fitr. Terkait dengan materi ini kita akan menukilkan penjelasan para ulama tentang poin-poin yang berkaitan dengannya, tentang hukumnya, tentang jenis-jenisnya, tentang takarannya, waktu penunaiannya, dan pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Dan sebelum kita masuk pada poin yang pertama tentang hukum menunaikan zakatul fitr, penting kiranya bagi kita untuk mendahulukan atau memulainya dengan definisi zakatul fitr. Apa itu zakatul fitr? Zakatul fitr atau dalam bahasa Indonesia kita itu sering diistilahkan dengan zakat fitrah. Zakatul fitr ini terdiri dari dua kata, az-zakat dengan al-fitr. Az-zakat yang dimaksud dengan zakat ma tadhu bihi nufus min malin aw apa-apa yang dapat membersihkan jiwa dari harta maupun dari amalan. Maka oleh sebab itu kita jumpai di dalam Al-Quran amalan soleh atau amalan itu diistilahkan dengan zakat. Kata Allah di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha.
Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, yakni dengan amalan ketaatan kepada Allah. Adapun al-fitr disebutkan oleh para ulama, hiya idafatus syai' ila zamanihi, yaitu sesuatu yang dikaitkan dengan zaman, dengan waktu. Yakni ketika seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan selama 29 atau 30 hari, maka pada akhir malam daripada Ramadan disyariatkan padanya untuk menunaikan zakatul fitr ketika tenggelamnya matahari di akhir Ramadan yang ditandai dengan munculnya hilal atau dengan digenapkannya bilangan hari bulan Sya'ban, yang kemudian oleh para ulama mengatakan bahwa al-fitr di sini yang dimaksud dengannya adalah makanan pembuka. Makanya kalau orang berbuka puasa pada setiap malamnya itu disebut dengan al-iftar. Orang yang sarapan pagi yang tidak dikaitkan dengan puasa, sarapan pagi itu diistilahkan dengan al-fatur. Nah, zakatul fitr disebut dengan zakatul fitr, yaitu zakat makanan. Nah, ini terkait dengan definisi. Adapun hukumnya, telah datang riwayat hadis yang menjelaskannya. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr. Nah, maka berdasarkan riwayat hadis ini, para ulama kita menegaskan bahwa zakatul fitr hukumnya wajib. Atas siapa saja kewajiban zakatul fitr di dalam hadis ini disebutkan. Di dalam riwayat ini disebutkan. Nah, halal hurr wal 'abdi wal dzakar wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin, yaitu diwajibkan atas orang yang merdeka, atas hamba sahaya, atas lelaki, atas perempuan, orang yang kecil maupun orang yang besar dari kalangan kaum muslimin. Nah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah alal hurri wal 'abd. Nah, atas orang yang merdeka maupun budak, hamba sahaya, wal 'abdi wad dzakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan, as-saghiri wal kabir, yang kecil maupun yang besar. Minal muslimin, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan minal muslimin, yakni dari kalangan kaum muslimin. Zakatul fitr kewajibannya bagi kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecilnya, merdeka maupun budak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan tentang hukum kewajiban menunaikan zakatul fitr. Kata beliau, wala tajibu zakatul fitri illa idza tahaqqaqa syartan. Zakat fitrah
tidaklah diwajibkan kecuali dengan 2 syarat. Artinya, kewajiban zakatul fitr atas seseorang itu jika dia telah memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama al-Islam. Sehingga orang kafir tidak ada kewajiban atas mereka zakatul fitr. Karena di dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengaitkan kewajibannya minat muslimin, dari kalangan kaum muslimin besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun budak, dari kalangan kaum muslimin. Atsani yang kedua adalah al-ghina, memiliki kelebihan, memiliki kemampuan. Yakni yang dimaksud dengannya bahwa ayyakuna indahu yawmal 'id wa lailatahu sa'un za'idun an qutihi wa quti iyalihi wa hawaijihi al-asli. Yaitu seseorang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Yakni setelah terpenuhi semua kebutuhan pokoknya untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, yang kemudian dia memiliki kelebihan satu sok. Nanti akan kita jelaskan takaran satu sok itu berapa tadi. Maka ketika seseorang memiliki kelebihan satu sok makanan setelah terpenuhi makanan atau kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya yang di bawah tanggungan dirinya, maka pada kondisi yang seperti ini dia teranggap sebagai orang yang mampu. Nah, maka pada kesempatan itu wajib atasnya untuk menunaikan zakat fitrah. Namun kalau seseorang tidak memiliki kelebihan dari makanan pokok yang dia miliki, artinya dia punya makanan pokok namun hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya. Dia tidak memiliki simpanan, dia tidak memiliki kelebihan selain dari apa yang dia miliki untuk hari itu, hari ini. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak ada kewajiban zakatul fitr. Tidak ada kewajiban atasnya untuk berhutang demi membayar zakat fitrah. Kecuali dia yakin pada hari-hari berikutnya dia akan memiliki kelebihan, maka tidak mengapa. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, salah satu murid Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ditanya tentang orang-orang yang menunaikan zakatul fitr dengan harta atau dengan uang. Maka beliau menjawab, akharu alla yajzi'uhu khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir hal itu tidak diperbolehkan karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada sebahagian ulama yang berpendapat, bolehnya menunaikan zakatul fitr dengan uang, seperti Al-Imam Abu Hanifah. Namun pendapat tersebut marjuh, pendapat tersebut lemah. Pendapat tersebut lemah. Walaupun beliau rahimahullah mengatakan yang afdol itu dengan bahan makanan.
Imam Abu Hanifah, walaupun beliau berpendapat tentang bolehnya menunaikan zakatul fitr dengan makanan, dengan uang, namun ini pendapat yang lemah. Namun pun demikian beliau mengatakan yang afdol adalah dengan bahan makanan. Nah, yang afdol dengan bahan makanan. Sebahagian orang mengatakan bahwa kenapa menunaikan zakatul fitr dengan uang hanya berdasarkan logika dan perasaan saja. Ada di antara mereka mungkin karena jahil, ya karena di zaman itu kan belum ada uang. Sehingga yang disyariatkan itu adalah bahan makanan. Maka alasan tersebut tertolak. Kenapa? Karena jangankan di zaman Nabi kita, bahkan di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi kita, itu sudah ada mata uang dirham dan dinar. Apalagi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada mata uang dinar dan dirham. Bahkan di zaman sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada mata uang. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam yang diperjualbelikan sebagai budak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyaruhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Darahim itu mata uang yang rendah, mata uang yang murah. Di zaman Nabi Yusuf saja sudah ada uang. Maka ketika ada yang mengatakan, oh kenapa kita membayar zakat fitrah itu dengan uang? Karena memang di zaman Nabi belum ada mata uang. Maka itu salah. Ketika disampaikan kepada mereka justru ada mata uang di zaman Nabi kita Muhammad, mereka masih mencari alasan-alasan yang lain. Oh kan ketika itu orang kebutuhannya terhadap uang itu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan apa-apa butuh uang. Itu pun tertolak. Justru karena minimnya mata uang, maka kebutuhan orang terhadap uang itu lebih besar. Dibanding dengan sekarang mata uang luar biasa banyaknya. Nah, dan uang banyak sekali di zaman kita sekarang ini. Bukan orang tidak butuh dengan uang, bukan. Namun kalau dibanding di zaman Nabi, kebutuhan orang terhadap uang itu lebih daripada makanan. Kenapa? Karena pada waktu itu makanan semuanya masih diolah dengan secara manual. Pergi ke kebun, cabut, masak, langsung jadi. Sehingga orang kebutuhannya terhadap uang itu lebih daripada sekedar kebutuhan kepada makanan. Namun pun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan jenis dari zakatul fitri itu dengan uang. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Maka alasan-alasan yang dikemukakan terkait dengan jenis zakat fitrah dengan uang itu semuanya tertolak, terbantahkan. Nah, dan pendapat yang kuat bahwa tidak diperbolehkan menunaikan zakatul fitr dengan uang atau dengan pakaian atau dengan yang selain bahan makanan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang mulia, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min ta'am. Dahulu kami ketika Nabi masih hidup menunaikan zakatul fitr itu dengan takaran satu sok makanan. Kemudian beliau merinci wa kana ta'amuna asy-sya'iru waz-zabiba wal aqita wat tamr. Dan dahulu bahan makanan kami, di antara bahan makanan kami, gandum, kurma, anggur, dan keju. Mungkin akan ada yang bertanya, mana disebutkannya beras? Kan kita di sini beras. Di sebahagian daerah bahkan sampai sekarang ada yang masih sagu.
Bagaimana dengan itu? Maka dia masuk dalam kategori to'am. Kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr so'an min to'am. Dahulu kami menunaikan zakat fitrah di zaman Rasulullah SAW masih hidup dengan satu sok makanan. Masuk dalam kategori makanan pokok apa saja. Beras, sagu, atau bahkan mungkin ada yang bahan makanan pokoknya misalnya mie misalnya. Dia tunaikan dengan bahan makanan tersebut yang ada di negerinya, yang berlaku di negerinya. Sehingga Abu Sa'id ketika mengatakan wa kana ta'amuna, beliau merinci wa kana ta'amuna, dan adalah bahan makanan kami di antaranya gandum, anggur, kurma, dan keju. Nah, sekarang kita masuk pada takaran bahan makanan untuk zakatul fitr. Al-wajib fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahli balad min burrin aw sa'irin aw tamrin aw zabibin aw aqitin aw ruzzin aw durratin aw ghairiha. Yakni takarannya adalah satu sok bahan makanan pokok negeri masing-masingnya. Apakah dia gandum, apakah dia kurma, apakah dia anggur, apakah dia beras, apakah dia jagung. Jika memang itu adalah bahan makanan di negeri tersebut, maka boleh. Dengan takaran satu sok. Nah, dengan takaran satu sok sebagaimana di dalam riwayat yang telah berlalu kita sebutkan. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan satu sok, Abdullah bin Umar juga menyebutkan satu sok. Apa itu yang dimaksud dengan satu sok? Satu sok itu disebutkan oleh para ulama sok arba'atu amdad. Satu sok itu arba'atu amdad. 4 kali 2 cakupan tangan. Dan terkait dengan sok ini disebut dengan takaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-waznu waznu ahli Makkah, wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Kalau timbangan standarnya itu adalah timbangan penduduk negeri Makkah, dan takaran standarnya adalah standar takaran penduduk negeri Madinah. Jadi yang dimaksud dengan 4 kali 2 cakupan tangan adalah 4 kali 2 cakupan tangan penduduk negeri Madinah. Yang Asy-Syaikh Al-Utsaimin, beliau semasa hidupnya sempat mendapatkan adanya satu takaran, satu sok takaran yang bersanad, yakni bersanad takaran tersebut sampai kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang kemudian beliau menimbang, ternyata satu sok tersebut menjadi 2,4 kilogram bahan makanan. Kalau kurma atau kalau beras, maka dia menjadi 2,04 kilogram. Sebahagian para ulama ada yang membulatkan menjadi 2,5. Sebahagian yang lainnya ada yang membulatkan menjadi 3 kilogram. Jadi kalau beras, standarnya satu sok tersebut dengan timbangan menjadi 2,04 kilogram. Kalau mau dibulatkan menjadi 2,5 atau menjadi 3 kilo juga boleh. Yang demikian itu tidak mengapa. Asalkan tidak kurang dari 2,04 kilogram beras. Nah, yang ini berlaku untuk 1 jiwa. 1 jiwa, takaran yang harus dia tunaikan untuk zakatul fitr adalah 2,04 kilogram beras. 2,04 kilogram beras. Ini terkait dengan takaran.
Kemudian kita masuk pada waktu. Kapan disyariatkan menunaikan zakatul fitr tersebut? Kata Syekh Al-Utsaimin, wa amma waqta wujubil fitri fa huwa ghurubus syamsi lailatal 'id. Adapun waktu wajibnya menunaikan zakatul fitr adalah ketika matahari telah tenggelam di malam Idul Fitri. Nah, itu adalah waktu wajibnya. Kenapa disebut dengan waktu wajibnya? Karena sekiranya ada orang yang wafat sebelum tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri, maka tidak ada kewajiban zakatul fitri atasnya. Karena dia tidak sampai pada waktu tersebut. Nah, namun dianjurkan, disunnahkan. Namun tidak kemudian wajib. Jika ada anak yang lahir setelah tenggelamnya matahari di Idul Fitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah untuk anak tersebut, untuk bayi tersebut. Namun jika dia lahir sebelum tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, maka wajib ditunaikan zakat fitrahnya anak tersebut. Adapun janin yang masih di dalam perut, telah dinukilkan dari Utsman bin Affan, beliau mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih ada di dalam perut yang telah ditiupkan roh. Artinya disunnahkan jika janin tersebut masih di dalam perut ibunya. Nah, kalau dia lahir sebelum tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri, berarti wajib bayi itu dikeluarkan zakat fitrah. Jika dia lahir setelah tenggelamnya matahari, misalnya nanti besoknya di hari raya lahir sang anak, tidak ada kewajiban zakat fitrah untuknya. Itu kenapa diistilahkan dengan waktu yang wajib mengeluarkan zakatul fitr adalah di malam Idul Fitri ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Dan di sana ada yang disebut dengan waktul fadilah dan waktul jawaz. Ada waktu yang afdol. Selain waktu yang wajib, disebutkan waktu yang wajib karena terkait dengan tadi. Orang yang wafat sebelum dan setelah tenggelamnya matahari, orang yang lahir sebelum dan setelah tenggelamnya matahari. Di sana ada waktu yang afdol. Nah, waktu yang afdol untuk mengeluarkan zakatul fitr adalah di subuh hari. Nah, setelah sholat subuh di hari Id, sebelum kaum muslimin keluar menuju tempat sholatnya. Sebelum sholat Id ditunaikan. Itu waktu yang paling afdol. Di pagi hari sebelum sholat Id ditunaikan. Nah, di dalam hadis ini ditunjukkan oleh riwayat hadis. Nah, Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum manusia keluar menuju tempat sholat Idnya. Nah. Ini waktu yang afdal. Adapun waktu yang jawaz, waktu yang ditoleransi adalah sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Ini waktu yang ditoleransi. Nah, adalah sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Namun sebelum kita sebutkan tentang waktu jawaz ini,
terkait dengan waktu yang afdol adalah di pagi hari sebelum ditunaikannya sholatul Id. Itu disebutkan oleh para ulama berdasarkan riwayat hadis, barang siapa yang dengan sengaja tanpa uzur dia tunaikan zakat fitrahnya setelah ditunaikannya sholat Id, maka itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah, kata Abdullah bin Abbas, "Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum ditunaikannya salat Id, maka itu termasuk zakat fitrah yang diterima, yang sah. Namun barang siapa yang menunaikannya, yang membayar zakat fitrah setelah ditunaikannya salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqah. Dia hanya terhitung sebagai sedekah biasa saja. Adapun waktu jawaz, waktu yang ditoleransi sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, berdasarkan riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Naam hadis Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nafi' Maula bin Umar. Dari Nafi' bekas budaknya sahabat Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, Nafi' bekas budaknya Abdullah bin Umar. Kana bin Umar yu'ti 'anis saghir wal kabir hatta in kana yu'ti an baniyya wa kana yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yaumin aw yaumain. Adalah Abdullah bin Umar, beliau menyerahkan zakat fitrahnya untuk anak kecil maupun anak besar, bahkan anak-anakku pun. Kata Nafi', anak-anakku pun itu dibayarkan zakat fitrahnya oleh Abdullah bin Umar. Dan beliau menyerahkannya itu kepada para pengumpul zakat fitrah. Dan para pengumpul zakat fitrah, mereka mulai membuka pendaftaran penerimaan zakat fitrah biyaumin aw yaumain, sehari atau 2 hari sebelum sholat Id, sebelum Idul Fitr. Maka atas dasar ini, sebahagian ulama kita menegaskan barang siapa yang membayar zakat fitrahnya jauh hari sebelum Idul Fitri, dikhawatirkan tidak terhitung sebagai zakatul fitr. Dia bayar di awal Ramadan, masih di awal Ramadan dia bayar, atau di pertengahan Ramadan. Nah, kenapa? Karena zakatul fitr itu terkait erat dengan malam Idul Fitr. Karena dia sebagai makanan pembuka. Nah, untuk diserahkan kepada fakir miskin. Nah, ini terkait dengan waktu. Kemudian kita masuk pada poin dan ini poin yang terakhir, yang atau pihak yang berhak menerima zakatul fitr. Sebahagian ulama ada yang menyatakan bahwa golongan yang berhak menerima zakatul fitr itu hanya satu saja, yaitu fakir, orang yang fakir, masuk di dalamnya orang yang miskin. Sebahagian ulama yang lainnya ada yang berpendapat masuk juga dari pihak yang berhak menerima zakatul fitr adalah 8 golongan yang juga berhak menerima zakatul mal. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, terkait dengan zakatul mal,
Innas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Nah, sungguh sedekah-sedekah itu yakni zakat-zakat itu hanyalah ditunaikan atau diserahkan kepada fakir, kepada miskin, kepada para pengumpul zakat itu sendiri, para pengurus zakat tersebut, wal mu'allafati qulubihim, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Nah, mu'allaf, para mu'allaf, wa fir riqab, dan orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan, dia berhak untuk menerima zakatul fitr. Wal gharimin, orang-orang yang bangkrut, jatuh bangkrut. Wa fi sabilillah, orang yang jihad fi sabilillah berhak mendapatkan zakatul fitr. Wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang rajih itu hanya satu golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, tu'matan lil masakin. Zakatul fitr itu adalah bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Nah, maka dari kedua pendapat ini, pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya zakatul fitr adalah kewajiban yang hanya diserahkan kepada fakir miskin saja. Nah, kita kembali kepada janin yang juga dianjurkan untuk dibayarkan zakat fitrahnya, karena telah diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan annahu akhraja 'anil janin, bahwasanya sahabat Utsman bin Affan beliau membayarkan zakat untuk janin yang masih ada di dalam perut. Yang oleh para ulama kita mereka menyebutkan yakni janin yang telah berumur 4 bulan, telah ditiupkan roh padanya. Nah, dan ini sunnah sahabat Utsman bin Affan yang beliau termasuk salah satu dari 4 sahabat khulafaur rasyidin yang Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena Utsman termasuk salah satu sahabat dari khulafaur rasyidin, maka sunnah beliau adalah sunnah muttaba'ah, adalah sunnah yang diikuti. Nah, jangan sampai kita terjerumus pada pemahaman Haddadiyah yang diantara mereka yang mengatakan ini adalah bid'ahnya Utsman bin Affan. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Utsman bin Affan itu khulafaur rasyidin yang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menerima dan juga berpegang teguh dengan sunnahnya mereka. Nah, termasuk adzan Jumat 2 kali itu adalah sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, dan itu bukan bid'ah. Kalau ada masjid yang menegakkan adzan 2 kali untuk Jumat, itu bukan bid'ah. Nah, memang ada sebahagian pihak yang mereka ini disebut dengan al-mutasaddidun, orang-orang yang keras, mengatakan itu bid'ahnya Utsman bin Affan. Maka para ulama membantah itu bukan bid'ah, tapi itu adalah sunnah Utsman bin Affan yang beliau adalah salah satu
sahabat dari Khulafaur Rasyidin yang Nabi memerintahkan kita untuk juga berpegang teguh dengan sunnah mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah tersebut dengan gigit geraham kalian. Namun pun kalau misalnya ada yang tidak membayar zakat untuk janin, tidak mengapa. Tidak berdosa. Ada yang tidak adzan 2 kali untuk Jumat, tidak mengapa. Tidak berdosa. Namun jangan mengingkari kalau misalnya ada yang membayar zakat fitrah janin, ada yang mengumandangkan adzan 2 kali untuk Jumat. Karena itu telah sabit riwayatnya dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Demikian pula terkait dengan zakatul fitr ini, boleh menyerahkannya kepada pengumpul zakat, boleh juga menyerahkannya langsung kepada fakir miskin. Kalau dikhawatirkan panitia pengumpul zakat fitrah tidak amanah dalam mendistribusikan zakatul fitr, maka silakan serahkan langsung kepada fakir miskin. Nah, artinya seseorang bisa memilih. Seseorang bisa memilih. Dia serahkan langsung kepada fakir miskinnya atau dia serahkan lewat panitia pengumpul zakatul fitr. Dan tentunya panitia zakatul fitr mereka jika menunaikan zakatul fitr dalam hal pendistribusiannya dengan amanah, yakni mereka menyerahkan benar-benar sebelum ditunaikannya sholat Id. Selesai. Terdistribusi semuanya. Selesai. Maka mereka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin materi pembahasan kita tentang zakatul fitri. Jika ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri, beberapa waktu 5 menit ke depan mungkin kita manfaatkan untuk tanya jawab jika ada yang masih belum jelas dari materi yang kita paparkan ini. Silakan. Masalah pembayaran zakat fitri itu ada yang berlaku di kampung. Iya. Hanya ada orang yang dinilai kurang mampu, banyak kerabatnya. Banyak saya punya saudara, saudaranya yang istilah orang itu bimbing atau yakin lah. Iya. Saya bayarkan zakatnya tanpa terhormat, mungkin dia cepat jauh beda. Itu berlaku kadang di kampung saya dia omnya atau ibunya yang bayar, tapi biasa tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Harus diketahui oleh yang bersangkutan. Kata para ulama terkait membayar zakat fitrah orang lain itu harus dengan keridhoannya. Harus dengan keridhoannya. Kalau dia ridho, nah, di sana ada pendapat bahwa zakatul fitr itu adalah kewajiban masing-masingnya. Sang istri punya kemampuan sendiri, punya uang sendiri, dia wajib membayar zakat fitrah dengan uangnya, bukan dari suaminya. Sang anak kalau mampu, dia punya uang misalnya, dia punya uang, artinya punya uang di sini, dia akan belikan beras nanti. Tidak perlu dia bergantung kepada ayahnya. Nah, namun kalau misalnya istrinya, anaknya tidak memiliki kemampuan, maka silakan sang ayah membayarkan zakat fitrah untuk mereka. Zakat fitrah untuk istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Terus Iya. membayarkan zakat fitrah juga orang tua yang tidak
artinya yang tidak serumah. Kadang-kadang yang tidak serumah dengan tapi kadang ingin berbakti kepada orang. Bisa-bisa saja, sah-sah saja, tapi bukan wajib. Kalau orang tuanya mampu, orang tuanya harus membayar zakat untuk dirinya. Orang tua membayar zakat untuk dirinya. Yang tadi antum tanyakan ketika orang tua tidak mampu, ya. Tidak serumah. Sudah tidak serumah, mampu lagi, maka harusnya mereka mengeluarkan zakat fitrah untuk diri-diri mereka. Nah, kalau dia serumah dan tidak mampu, nah, maka sang anak membayarkan zakat untuk mereka. Jadi sekarang yang mana, Pak? Dulu waktu telepon sama yang mendapatkan itu yang mana yang kita bahas hanya saya uang kemudian kita dengan bayar sendiri dengan beras maksudnya. Bisa-bisa saja. Sah-sah saja kata para ulama. Misalnya seseorang bukan uang itu yang tujuan dia untuk zakat fitrah. Dia mewakilkan uang itu untuk dibelikan beras untuk pembayaran zakat fitrah. Bisa yang demikian. Yang tidak bisa itu adalah ketika dia menyerahkan langsung kepada penerima zakat fitrah dengan uang. Itu yang diingkari oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri kajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.